tentang kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita ini. Silakan. Jadi inilah kesepakatan kelas yang sudah ini kesepakatan kelas yang sudah kalian dapatkan masing-masing. Jadi masing-masing anak-anak semua sudah memiliki idenya untuk kesepakatan kelas tadi. Baiklah, sekarang sebelum kita menyepakati semua, kita Bapak kembalikan dulu kepada anak-anak semua. Yang pertama, mendengarkan guru saat bicara. Apakah ini kita sepakati atau tidak? Sepakat. Sepakat. Yang lain? Setuju. Jadi yang pertama kita sepakati. Ya, nanti kalian tidak kita sepakati Bapak cabut ya. Yang kedua, ini masih sama kayaknya ya. Menghargai guru di depan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang ketiga, bersikap sopan di depan guru maupun teman. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, menghormati guru. Sepakat. Menghormati guru. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang kelima, saling menghargai pendapat sesama teman di kelas. Sepakat. Sepakat. Jadi 1, 2, 3, 4 itu hampir sama. Nanti kita sepakati kalimatnya apa yang tepat ya. Ini menghargai pendapat teman, mematuhi semua peraturan di kelas. Nah, berarti ini yang dipatuhi nanti kan kesepakatan yang sudah kita buat. Ini sepakat atau tidak? Yang selanjutnya, bagi yang bikin kelas datang tepat waktu. Sepakat atau tidak? Ini apa maksudnya? Bagi yang bikin kelas datang tepat waktu. Lambat. Berarti tepat waktunya kapan? Nah, ini bisa kita modifikasi kalimatnya. Bagi yang piket
datang lebih awal. Ya kan kalau tepat waktu kita semua tadi ada kesepakatan datang tepat waktu misalnya. Berarti piketnya belum selesai kan? Berarti yang bagi yang piket datang lebih awal. Selanjutnya menjaga kebersihan. Sepakat apa tidak? Sepakat. Mengerjakan tugas. Ini mungkin ada yang tidak sepakat nih mengerjakan tugas. Sepakat apa tidak nih? Sepakat. Lagi sepakat? Sepakat. Belajar dengan giat. Sepakat. Yang lain? Sepakat. Sepakat semua atau sepakatan? Sepakat. Sopan terhadap guru. Ini sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Buanglah pada sampah pada tempatnya. Ini sama. Harus tetap kompak. Nah, ini keinginan dari anggota kelasnya. Kompak. Sepakat apa tidak? Sepakat. Memakai seragam yang rapi. Sepakat? Sepakat. Nah, ini banyak kali nih. Ada 4 ide. Ide saya yaitu pertama, menjadi selayaknya seorang siswa. Yang kedua, menciptakan solidaritas antar siswa. Ini kekompakan tadi ya, bersama ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang terakhirnya, jangan jadi siswa yang melawan dengan guru. Ini hampir sama, ada poin yang hampir sama. Gimana, sepakat atau tidak? Sepakat. Ide saya, tidak membuang sampah di dalam ruangan. Nah, ini bisa menjaga kebersihan, mendapatkan solidaritas antar kelas. Nah, ini kekompakan tadi hampir sama. Menjaga kebersihan kelas. Ini masih kebersihan. Tidak ribut saat guru menerangkan. Nah, ini masih sama menghargai guru ya. Ini sepakat kan? Sepakat. Selanjutnya, ini masih sama, datang tepat waktu, mengikuti tata tertib sekolah, buang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah atau kelas, dan tidak bolos jam pelajaran yang sedang berlangsung. Sepakat? Sepakat. Menciptakan solidaritas antar siswa. Ini sudah sama dengan kekompakan. Menerapkan kekompakan antar siswa di kelas. Itu bisa sama kata kelimanya. Tak sopan, tak tampan. Jadi bisa kan? Tak sopan, tak tampan. Ini khusus untuk laki-laki berarti ya. Tak sopan. Berarti yang dia tak sopan, tak cantik berarti ya. Ini sepakat? Sepakat. Ya, nanti kalimatnya bisa lagi kita modifikasi. Selanjutnya, jangan makan dan minum di dalam kelas. Ini masih masalah kebersihan. Dan yang terakhir adalah sopan santun. Jadi inilah ya, dari semuanya itu hampir kita sepakati. Nanti kita sepakati kalimatnya yang tepat. Nah, jadi dari kesepakatan ini sudah disepakati semua? Sudah? Kita sepakati semua? Nah, jadi kalau sudah disepakati semua, Bapak harapkan ya di kelas ini bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebagai perkenalan, nama saya Arya Siman Yunis, guru dari SMA Negeri 1 Bulu Utara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Aceh Selatan. Dan baiklah Bapak Ibu, dalam pertemuan kita kali ini saya mau mensosialisasikan tentang aksi nyata modul 14 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan yang salah satu pembelajaran yang ada di calon guru penggerak. Dan dasarnya ya menurut Ki Hajar Dewantara kita salam dan bahagia. Jadi kita bahagia selalu dengan pendidikan yang akan kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu,
Agenda kita selama sosialisasi nanti yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan yang sudah berlangsung. Yang kedua mengenai presentasi konsep, ya nanti ada tanya jawab dan refleksi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu yang dikatakan dengan budaya positif. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif itu adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, kalau kita menanam padi, hasilnya yang kita tanam adalah ya hasil dari padi itu. Nggak mungkin dia akan berubah jadi mangga, jadi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Nah, hakikatnya seperti itulah siswa kita. Kodratnya memang seperti itu. Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Yang pertama adalah kita menuntun tumbuhnya padi tersebut, yaitu dengan memperbaiki kondisi tanah, salah satu contohnya. Apalagi kita pelihara, apalagi misalnya kita ya kalau ada hama-hama yang ganggu kita basmi, itu adalah cara kita. Begitu juga menurut Ki Hajar Dewantara kita dalam mendidik. Jadi walaupun kodrat anak lahirnya seperti ya nggak bagus misalnya atau apa, tapi kita tetap mendidiknya harus kita tuntun. Jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai seorang pendidik bukan hanya sebagai pengajar, kita adalah seorang pendidik, di mana pendidik itu adalah kita menuntun dan selain menuntun dan menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Apa eksplorasi konsep yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kita perubahan paradigma. Ada perubahan paradigma yang mungkin selama ini telah kita kerjakan, tapi kalau sekarang itu ada perubahannya. Yang kedua, arti dari disiplin tersebut, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini contoh perubahan paradigma. Contohnya seperti ini. Guru mengontrol murid. Nah, dalam artinya seperti ini. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi murid itu tidak bisa kita paksakan. Jadi mungkin yang selama ini pernah atau saya pribadi mungkin yang sudah saya kerjakan terlalu memaksa, mungkin kita tidak bisa memaksa murid tersebut. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini cara kita membuat atas kesalahan murid bisa kita kritik. Nah, kritik itu adalah untuk penguatan karakter. Kritik itu maksudnya kita membangun jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat atau siswa bertindak kalau ada perintah dari guru. Kebanyakan dari siswa kita itu kan kalau sudah ada perintah baru dilaksanakan. Dan yang keempatnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kalau kita, apalagi kita misalkan kita sebagai guru, pasti kita memaksa. Itu yang paradigma yang sudah terjadi selama ini selama pendidikan yang telah kita lakukan. Nah, bagaimana tentang perubahannya? Perubahannya seperti ini. Misalnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang mungkin yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Apa dari contohnya? Kita berusaha untuk memahaminya. Kita pahami siswa kita. Paham. Kenapa siswa itu seperti itu atau dia ada kesalahan? Kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Kita pahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Pasti semua kelakuan itu atau perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yang keempat, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kita sebenarnya tidak bisa. Nah, sama seperti tadi kita memaksa itu tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita jangan memaksakan, sifatnya kita cari pilihan-pilihan baru. Jangan. Yang keempat, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang perubahannya adalah apa? Kita menjadi berpikirnya menang-menang, nggak ada kita mencari menang kalah. Semuanya menang, ada titik. Ya, maksudnya ada keseimbangan yang kita ciptakan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Selanjutnya, apa itu makna disiplin? Secara pengertiannya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplina. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dia membuat atau menggali potensinya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan disiplin selama di sekolah itu adalah tujuannya menggali potensi dari siswa itu. Bahwa potensi yang ada pada diri siswa itu sebenarnya ada. Tapi kenapa tidak bisa? Karena pelaku tidak disiplin tadi. Dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang paradigma yang terjadi pada kita selama ini mungkin. Disiplin itu harus patuh. Kalau kita pikirkan, tapi sebenarnya disiplin itu adalah menggali potensi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini teori-teorinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, ada motivasi eksternal lagi. Untuk apa mendapatkan imbalan dari orang lain? Misalnya muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau siswa seperti itu kan, misalnya ini kita kasih hukuman, apa yang saya dapatkan nanti? Misalnya kalau hukuman tersebut, misalnya dia diperbolehkan masuk, contohnya terlambat, dikasih hukuman untuk membersihkan, berarti akan muncul motivasinya. Berarti kalau saya membersihkan ini nanti saya diizinkan masuk ke dalam kelas. Itu motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang paradigma pembelajaran sekarang, yaitu merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi kita maksudnya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga harus bisa atau cakap dalam memerintah diri sendiri. Ini yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi bagaimana budaya positif itu bisa muncul? Budaya positif bisa muncul yang pertama dari adanya peraturan-peraturan di kelas. Ibu-ibu mungkin masuk kelas, mungkin ada peraturan yang kita buat sama siswa. Pertama, ini tugas harus dikumpulkan, atau seandainya datang tidak tepat waktu, kalau terlambat 10 menit ada hukumannya misalnya. Atau misalnya kalau udah lebih 10 menit atau lebih 1 jam pelajaran tidak diperbolehkan masuk. Itu contohnya misalnya. Itu peraturan kelas. Kalau sudah kita buat peraturan-peraturan kelas, itu kita jadikan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa maksud dari kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama-sama dengan siswa kita. Jadi bukan kita sebagai yang menentukan apa kesepakatannya, tapi yang menentukan adalah siswa. Apa yang kita buat itu, ya itulah yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa. Dan dalam kesepakatan kelas ini nantinya itu akan ada sikap-sikap positif. Keyakinan kelas yang kita buat itu sikap dalam bentuk hal-hal yang positif. Contohnya seperti ini, datang tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelas. Atau misalnya dia menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya menghargai teman, menghargai guru. Nah itu contohnya untuk keyakinan kelas. Dan kalau sudah ada keyakinan kelas, imbasnya nanti adalah hal yang lebih besar, yaitu adalah terciptanya lingkungan positif.
Kalau sudah terciptanya lingkungan positif, nanti akan menjadi budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tujuannya adalah untuk menggerakkan seseorang. Nah, ini contoh-contoh peraturannya. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa bentuk keyakinan kelasnya? Yaitu nilai tanggung jawab. Nah, kita ajarkan semangat, berarti nilai tanggung jawab. Yang kedua contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu contohnya menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kalau dia hadir lebih awal, berarti menghormati orang lain, menghormati gurunya. Yang kedua, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Ini berhubungan dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di atas koridor atau keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penganggaran. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensinya. Yang mana dikatakan hukuman dan yang mana dikatakan konsekuensi. Bapak Ibu, sebelumnya kita pahami hukuman itu apa, Bu? Sanksi. Kalau konsekuensi, risiko dari ya apa yang ditimbulkan, masalah yang ditimbulkan. Apa contohnya? Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita memberikan namanya itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu namanya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau dia bermasalah yang seperti ini, berarti kita memberi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diganti. Membersihkan tumpahan air di meja karena menyenggol, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini untuk pelajaran PJOK khusus dia. Itu termasuk dia konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Nah, risiko dari apa yang telah kita kerjakan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Selanjutnya adalah paksaan. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau ini adalah stimulus atau tanggapan terhadap masalah yang dilakukannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri atau mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Ini perbedaannya. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman pasti siswa dia mencoba untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum kalau kita memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia akan coba untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau kita time out istilahnya. Ini berdasarkan restitusi Diani Gosen. Menurut Gosen yang
tentang define position of control. Apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu adalah cinta, kasih, atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kalau semua kebutuhan ini sudah ada sama kita, ya kemungkinan kita bisa menjadi seorang yang survival atau orang yang bisa bertahan. Kalau ada sudah cinta, kasih, atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan, itu ya kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Ini contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa ibu? Yang empat tadi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kesenangan. Dia karena senang tadi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini apa? Iya, cinta dan kasih sayang. Ya, dia pakai yang baru, harus disapa dulu. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa? Kebebasannya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia ini menguasai, dia tidak mau dilihatkan sama kawan-kawannya, karena gambarnya tidak bagus, kan? Tidak rapi. Ini kita sebagai posisi kontrol, ada kita sebagai penghukum, ada kita sebagai pembuat merasa bersalah, ada kita itu sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Contohnya salah satu, misalnya kalau kita sebagai penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatai. Misalnya kalau di kelas kita ceramah 30 menit di kelas kita, kalau ada siswa yang bersalah, kita ceramah. Itu kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dalam apanya ini dikatakan bahwa kita itu gagal, kan? Identitas kita itu gagal. Maksudnya ini karena ada kontrol dari luar. Kalau yang apanya mana? Kita anggap sebagai teman. Kalau misalnya ada kesalahan, ya kita tanya alasan-alasannya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa penyebabnya? Nanti kita munculkan alasan-alasannya dari murid tersebut. Atau kita menghitung, ini sudah berapa kali kamu berbuat seperti ini? Enggak sekali, 2 kali, 3 kali. Itu karena kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer gimana? Ya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gimana? Kenapa muncul? Apa ada salah? Kenapa berbuat seperti itu? Pasti kita munculkan sebagai pertanyaan. Ini dikatakan berhasil, ini dikatakan berhasil. Karena kita sebagai dalam posisi kontrol itu kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini tentang restitusi. Apa itu yang dikatakan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah sambungan dari keyakinan kelas tadi. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Kita memberikan tawaran. Ini gimana selanjutnya? Apakah seperti ini terus atau gimana? Itu contohnya. Dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa itu kalau dia berbuat salah, tidak kita kucilkan dan tidak dikucilkan oleh kelasnya. Kita bisa kembalikan identitasnya. Bagaimana bentuknya seperti ini? Segitiga
restitusi. Nah, misalnya ini saya kasih contoh yang pernah ilustrasi yang saya buat. Contohnya seperti ini. Anak yang sering datang terlambat. Nah, sering datang terlambat. Di kelasnya kita sudah membuat keyakinan bahwa dia datang tepat waktu misalnya. Nah, kalau dia sering terlambat, pertama kita tanyakan dulu, apa penyebab dia terlambat ini? Kenapa tiap hari kamu terlambat? Mungkin ada alasan-alasan yang ingin ditimbulkannya. Ini pak. Misalnya saya harus pagi-pagi itu harus antar adik dulu pergi ke sekolah misalnya. Atau memang saya telat bangun pak, karena malamnya saya begadang misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kalau sudah kita tahu alasannya, ya, itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, tugas kita sebagai seorang siswa gimana? Datang tepat waktu, masuk tepat waktu. Itu maksudnya adalah validasi kegiatan tindakan yang salah. Berarti kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Tapi jangan kita langsung hukum seperti ini, bukan. Tapi kita timbulkan dia merasa bersalah. Ya pak, benar pak, itu saya salah, atau bu benar. Baru kita kembalikan lagi keyakinannya. Bagaimana dengan keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama kemarin? Kalau sudah itu ya, baru kita buat lagi dia. Kita tanyakan, apakah ini akan berlanjut seperti ini terus apa enggak? Maksudnya kita kasih langkah selanjutnya. Nanti dia akan sadar sendiri, ya pak saya enggak akan berlanjut. Ya kalau berlanjut lagi gimana? Kita ulangi lagi. Jadi kita maksudnya tidak langsung memberi hukuman langsung kepada anak. Itu menurut segitiga restitusi. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadapnya. Misalnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita untuk menguatkan anak-anak supaya jangan dia menganggap dirinya itu merasa bersalah. Kita berikan seperti itu. Tidak ada yang manusia itu yang tidak salah. Bapak ibu juga buat salah. Bapak ada salah juga, ibu ada salah juga. Atau misalnya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita cari solusinya bersama-sama dengan siswa. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan kita mencari benar atau salahnya. Yang kita cari di sini adalah penyelesaiannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Kalau dia menyalahkan dirinya sendiri, apakah dia berbuat baik terhadap dirinya? Ini namanya menstabilkan identitas. Kalau selanjutnya validasi tindakan yang salah, ini kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini bentuk-bentuk kita validkan lagi dengan tindakan salah yang telah dibuatnya. Dan yang langkah selanjutnya adalah baru menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Ini seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai tak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini intervensi yang bisa kita kalimat penanya yang bisa kita mengintervensi siswa. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kadang apa yang dilakukan siswa itu bukan keinginan dia, kan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Ini bentuk kalimat-kalimat lain, kalimat penanya lain yang bisa kita tanyakan untuk menyelesaikan masalah siswa. Ini tanya jawab. Sebagai refleksi sedikit ibu-ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin yang selama ini kita kerjakan mungkin ya kalau kita lebih banyak sebagai pemberi hukuman, tapi kita tidak sebagai melakukan sesuatu tindakan itu dengan konsekuensinya. Tindakan yang salah apa konsekuensinya? Itu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi? Jadi intinya dalam ini maksudnya dalam pelaksanaan
segitiga restitusi itu semuanya kita kembalikan lagi kepada siswa. Maksudnya apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, itulah yang kita kembalikan, bukan merupakan paksaan dari kita, tapi itu adalah konsekuensi atas tindakan salah yang telah dilakukannya. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah itu di sini. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita melakukan hal yang seperti ini, menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dan baiklah Bapak Ibu, itulah sesi ya kita sosialisasi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.